Sang waktu bergeser sejengkal dengan matahari yang naik semakin tinggi. Langit kini terlihat sangat bersih tanpa selembar pun mendung. Bradabasu yang teringat kejadian semalam menjadi sangat penasaran. Hujan semalam yang demikian deras ternyata tidak meninggalkan jejak yang berarti. Rupanya air hujan itu terisap habis oleh tanah yang demikian garing. Sekejap kemudian, Bradabasu kemudian tergoda ingin mendatangi tempat yang semalam ia memergoki orang yang diduga dan juga diyakini sebagai pencuri Cina Gringsing Lebeng Loe Laka dan juga Songsong Kiai Udan Riwis. Namun kesempatan itu masih belum bisa ia peroleh. Kakek tua Medang Dangdi kini merasa sedang sangat tertarik kepadanya dan kemudian mengajaknya berbincang-bincang. "Jadi kau juga adalah Bayangkara?" tanya Kiai Medang Dangdi. "Dulu, Ki. Sekarang sudah tidak lagi." "Kenapa?" tanya Kiai Dangdi dengan tatapan yang penuh rasa heran. Di sebelah Kiai Medang Dangdi, Kiai Agal ikut mendengar dengan rasa ingin tahu. Sementara itu, Gajah Enggon dan istrinya tengah duduk di bangkai perahu mengarahkan perhatiannya ke laut lepas. Entah apa yang sedang mereka bicarakan dengan berbisik-bisik seperti itu. "Apakah kau telah dicopot dari jabatanmu?" tanya Kiai Medang Dangdi. Bradabasu kini menggeleng. "Tidak, Ki. Aku yang mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri. Aku berpendapat medan pengabdian kepada nusa dan bangsa bisa dilakukan dari mana saja, oleh siapa saja, dan bahkan kapan saja. Dalam hal pilihanku, aku merasa pengabdianku pada negeriku tidak harus dari dalam pasukan Bayangkara. Aku bisa melakukannya dari luar, dan bahkan aku bisa dengan sangat leluasa melakukan itu dari luar, Ki." Medang Dangdi dan Kiai Agal kini saling melirik. Bagaikan bersepakat, dua kakek tua itu kemudian sama-sama tersenyum. "Rupanya kau merasa kecewa karena melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan nuranimu. Itulah sebabnya kau memilih berada di luar." Bradabasu kini menunduk, namun ia tetap tidak memberi jawaban. "Sekarang pun perjalanan yang ditempuh anak Mas Bradabasu adalah dalam rangka pengabdian itu. Bukankah benar demikian, Nak Mas?" ucap Kiai Agal. Mantan Bayangkara Bradabasu kini dilambati desir di punggungnya. Sejak semalam, Bradabasu telah dibingungkan oleh sosok kakek tua yang banyak tahu itu. Entah dengan cara bagaimana Kiai Agal tahu perjalanan yang sedang ditempuhnya berkaitan dengan pengabdian yang diberikannya kepada negara. Pengabdian yang dilakukan karena adanya panggilan jiwa. Padahal baik Kiai Agal maupun Kiai Medang Dangdi, pertemuan mereka hanya terjadi baru saja. Menyadari tengah berhadapan dengan dua orang yang waskito, kesempatan itu kemudian segera dimanfaatkan. "Mohon maaf, Ki. Kalau diizinkan, bisakah Kiai memberi petunjuk kemana arah yang harus aku tempuh?" tanya Bradabasu. Pertanyaan itu kemudian mengubah pembicaraan menjadi lebih mengarah dan juga menyita ruang. Gersang di tepi pantai itu kini menjadi hening. Kiai Medang Dangdi kemudian tiba-tiba berdiri. Jawaban yang diberikannya membuat Bradabasu penasaran. "Biarlah aku yang memberi jawaban untukmu, Ger. Tetapi aku ingin membicarakannya sambil menyusur pantai.
Mari temani aku. Bradabasu kini melihat ke pantai. Panas kini tengah sangat terik-teriknya. Melihat itu, Kiai Medang Dangdi tertawa. Kau khawatirkan tubuhmu akan menjadi gosong, Le? Bradabasu akhirnya tersenyum. Ia layak kagum melihat kakek tua di depannya itu benar-benar orang yang harus digolongkan ke dalam golongan mereka yang mempunyai kemampuan langka roh saturungi winarah. Bahkan baru isi hati yang belum terucap, Kiai Medang Dangdi sudah bisa menebaknya. Bukan main, kata Bradabasu dalam hatinya. Bradabasu kemudian menemani Kiai Medang Dangdi menyusur tepian pantai yang kini disiram terik matahari yang sangat menyengat. Dari bawah pohon waru, Temanten Baru, Gajah Enggon dan Rayi Sunelok kini melambaikan tangan yang dibalas dengan lambaian tangan pula oleh Bradabasu. Sambil berjalan ke arah timur, Kiai Medang Dangdi mengarahkan perhatiannya ke arah laut, tempat kapal-kapal besar dari Dharmasraya kini tengah membuang sauhnya. Tidak semua orang bernasib mujur. Demikian pula dengan Dyah Adwaya Brahma. Ia yang semula hanya orang biasa saja. Di negeri orang, ia justru menjadi raja. Sebagai menantu raja dari sebuah negeri yang besar di Swarna Bumi, ia kemudian malah mewarisi tahta. Seperti tanpa ujung pangkal, Kiai Medang Dangdi berbicara. Hal itu ternyata membuat bingung dan tersendat ayunan langkah dari Bradabasu. Apa maksudnya, Ki? Kau tahu dari mana asal kapal-kapal itu, Le? Tanya Kiai Medang Dangdi. Dari Swarna Bumi, Ki, jawab Bradabasu. Ya, Swarna Bumi itu beribu kota di Dharmasraya. Yang aku ceritakan tadi adalah mengenai sahabatku. Ia bernama Dyah Adwaya Brahma. Ia hanya pejabat biasa yang merayap dari jalur jabatan para tanda. Dan aku juga hanya prajurit rendahan ketika kami sama-sama mengabdi di Singosari. Sebagai tanda persaudaraan dan persahabatan dengan negeri tanah Sumatera itu, kemudian dikirimlah sebuah cakti yang berupa Arca Amogapasa. Orang yang dikirim pergi ke tanah itu adalah sahabatku, Dyah Adwaya Brahma. Nasib mujur kemudian menghampirinya, karena ia kemudian diambil menantu dan dikawinkan dengan Dara Jingga, salah satu putri boyongan yang dibawa pulang oleh Lembu Anabrang, dan dengan terpaksa ia dikembalikan lagi ke Sumatera karena tidak betah di Jawa. Perkawinan itu yang membawa Dyah Adwaya Brahma kemudian menduduki dampar Swarna Bumi. Yang aku dengar, sahabatku Dyah Adwaya Brahma itu kemudian berputra Aditya Warman. Bangkit semua bulu kuduk Bradabasu menyadari orang yang mengayankan kaki bersamanya itu jelas adalah bukan orang yang sembarangan. Pengetahuan orang tua itu merupakan pertanda ia memang bukan orang yang sembarangan. Bradabasu terus mengayunkan langkah sekedar menempatkan diri menemani Kiai Medang Dangdi. Perlahan ayunan langkah itu meskipun pelan namun membawa kedua orang itu makin jauh ke timur, bahkan mendekati sungai kecil yang bermuara di tempat itu. Bradabasu akhirnya berhenti dan kemudian berdebar-debar ketika menandai tempat di mana pada malam sebelumnya ia menemukan jejak hilangnya songsong dan lambang negara yang hilang. Bradabasu berhenti dan kemudian memperhatikan tempat itu dengan cermat sambil mengenang apa yang terjadi semalam, mengenang
dari mana orang yang dicurigai sebagai maling itu tiba-tiba menerobos dan kemudian berderap memacu kudanya dengan kencang. Di sini semalam terjadi sesuatu, tanya Kiai Medang Dangdi. Pertanyaan itu rupanya telah menyebabkan Bradabasu terperanjat. Kiai Medang Dangdi kemudian mengarahkan perhatiannya ke tempat di sekelilingnya bagai mencari sesuatu yang sebenarnya telah menjadi jejak. Dengan tegang, Bradabasu ikut memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Namun sejatinya, tegang yang dialami Bradabasu lebih karena sosok Kiai Medang Dangdi yang luar biasa. Bagaimana jenengan bisa tahu di tempat ini telah terjadi sesuatu semalam, Ki? Tanya Bradabasu. Kiai Medang Dangdi tidak tersenyum. Ombak besar yang menjilat kakinya tidak digubris sama sekali. Diam yang ia lakukan beberapa saat adalah dalam rangka berpikir. Kiai Medang Dangdi kemudian berhenti dan duduk di batu besar di balik bayangan rimbun pandan laut. Sikap Kiai Medang Dangdi mendadak berubah menjadi bersungguh-sungguh, menempatkan Bradabasu untuk mempersiapkan diri guna menerima petunjuk. Kau lihat, anak Mas Gajah Henggon saat ini tengah menikmati hari-harinya, tanya Kiai Medang Dangdi. Bradabasu agak bingung karena lagi-lagi pertanyaan itu berbelok dengan tajam. Namun Bradabasu kini mengangguk. Dengan Nak Mas Gajah Henggon sedang menjadi temanten baru, apakah Nak Mas Bradabasu tega mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan? Tanya Kiai Medang Dangdi. Kali ini Bradabasu benar-benar bingung. Hatinya membenarkan bahwa terasa aneh baginya mengajak Gajah Henggon langsung untuk melanjutkan perjalanan. Lagi pula, kemana perjalanan itu harus ditempuh jika petunjuknya adalah mengikuti kemana hujan turun. Lanjutkan perjalananmu ke Keta, Nak Mas Bradabasu. Tinggalkan Nak Mas Gajah Henggon. Kau harus memberi kesempatan kepadanya sebagai temanten baru untuk menikmati bulan madunya barang sehari 2 hari. Selanjutnya, Nak Mas Gajah Henggon, entah apakah ia akan berjalan sendiri atau dengan mengajak serta istrinya. Mereka harus mengambil langkah lain untuk melacak jejak payung dan lambang negara yang hilang itu. Arah yang berbeda darimu. Dengan tidak berkedip, Bradabasu memandang lawan bicaranya. Yang membuat Bradabasu merasa takjub adalah karena jelas-jelas kakek tua itu mengetahui tugas penting apa yang kini tengah diembannya. Mohon maaf, Ki. Jadi saya harus pergi lebih dulu. Ya, pergilah mendahului ke Sadeng dan Keta. Dan buanglah pikiran soal payung dan jena itu. Mungkin tugasmu yang sebenarnya adalah meredakan hati Mapanji Keta yang tengah menggelegak itu. Di belakang Mapanji Keta ada Ki Wirotawirogati. Aku berjanji akan ikut membantu Mojopahit dengan membujuk orang itu. Kalau tidak bisa dibujuk dengan baik-baik, aku dan Kiai Pawagal akan membujuknya dengan paksa. Biar tua begini, aku masih belum lupa bagaimana cara untuk berkelahi. Apalagi Kiai Wirotawirogati juga sama tinggal tulang belulangnya denganku. Raut muka Bradabasu yang penuh tanda tanya adalah karena terlalu banyak yang tidak ia pahami. Terlalu banyak persoalan yang ingin ia tahu jawaban maupun duduk persoalannya. Hanya sayang Kiai Medang Dangdi tidak memberi kesempatan banyak untuk bertanya.
Sudahlah, jangan banyak bertanya. Nak Mas, jalankan saja petunjuk yang telah aku berikan. Pamitlah kepada pemilik rumah, sekaligus pamitkan pula aku. Kuda yang kubawa tadi, kuhadiahkan kepada Rai Sunelok. Siapa tahu ia membutuhkannya jika kemudian ia memutuskan akan menempuh perjalanan guna menemani suaminya. Bradabasu kini benar-benar dibuat bingung. Ia tidak mampu lagi untuk berbicara. Cukup jelas petunjuk yang telah aku berikan? Tanya kakek tua itu. Bradabasu mengangguk. Akan tetapi dari sikapnya, Bradabasu tidak bisa menutupi kebingungannya. Kiai akan pergi. Ya. Apakah Kiai tidak merasa perlu balik dan berpamitan? Sudah, aku sudah berpamitan. Jawaban itu tentu saja adalah sebuah jawaban yang menyempurnakan rasa bingungnya. Bradabasu yang kini terjerembab dalam teka-teki yang sangat besar itu tidak punya pilihan lain. Sebagaimana tidak mungkin baginya untuk memaksa kakek tua itu memuasi semua keterangan yang dibutuhkannya. Bradabasu kemudian memberikan penghormatannya dan berjalan berbalik arah. Sementara itu, hingar-bingar di alun-alun istana Majapahit yang amat luas itu ketika digelar latihan perang besar-besaran yang dilakukan sejak pagi. Segenap prajurit melaksanakan latihan itu dengan kesungguhan hati, didasari kesadaran ada dua wilayah yang semula merupakan bagian dari Mojopahit kini berusaha untuk memisahkan diri. Kedua wilayah itu adalah Sadeng dan Keta. Hanya orang terbatas yang tahu, yaitu hanya pada tingkat pimpinan. Selain itu, gelar latihan perang besar-besaran itu adalah dalam rangka dipamerkan kepada tamu-tamu penting dari Dharmasraya Swarnabhumi yang akan datang ke ibu kota. Diperkirakan ketika siang menanjak naik, mereka pasti telah sampai. Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tungga Dewi Jaya Wisnuwardhani dan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang telah mendapat laporan pada malam sebelumnya juga mempersiapkan diri untuk menerima tamu yang masih kerabat darahnya itu. Pagi-pagi buta, Patih Gajah Mada telah memperoleh laporan dari Telik Sandi yang dikirim sejak semalam. Telik Sandi yang sebenarnya diberi tugas untuk melacak jejak para maling dan juga para pengacau yang telah mengobok-obok ruang perbendaharaan pusaka di istana. Sebagian dari mereka kini telah datang memberikan laporan. Sementara sebagian yang lain menempatkan diri terus mengamati pergerakan orang-orang Swarnabhumi tanpa orang-orang itu menyadari mereka sebenarnya kini tengah dipantau. Ketika orang-orang yang berjumlah sekitar 400 orang dari Dharmasraya itu telah melewati Krian dan mulai melintasi Bulak makin mendekati ibu kota Mojopahit, mereka terkejut ketika melihat banyak umbul-umbul yang masing-masing dipegang oleh seorang prajurit yang ditata berbaris memanjang searah jalan. Puwira berusaha mengenali tanda-tanda khusus yang tertera pada umbul-umbul itu. Apa yang terjadi, Paman? Puwira kini merasa perlu menyempatkan diri untuk berpikir. Majapahit sudah mengetahui kedatangan kita, tuanku. Kita disambut dan dijemput rupanya, kata Puwira. Aditya Warman segera mengangkat tangannya sebagai isyarat kepada segenap anak buahnya untuk bersikap menunggu. Tetapi tetap waspada karena hal itu. Dari arah umbul-umbul itu kemudian datang orang berkuda yang berbaju dengan tidak kencang. Orang berkuda itu datang dengan memegang bendera pula dengan warna bendera gula kelapa. Semakin lama orang berkuda pembawa bendera gula kelapa itu semakin dekat. Aditya Warman kemudian menambahkan perintah kepada para prajurit mengiringnya
untuk merapatkan dan juga merapikan barisan. Ketika tiba di tempat itu, orang berkuda itu melompat turun. Senyumnya yang merekah menyebabkan sedikit tegang di hati Aditya Warman yang kini agak merada. Hamba prajurit Rogo Jampi. Hamba mendapat tugas dari Sri Baginda Prabu Putri Sri Kitaria Tribuana Tunggadewi dan juga Sri Baginda Prabu Putri Tiahuyat untuk menyambut kedatangan tamu-tamu penting dan juga terhormat dari Dharma Seraya Suwarna Bumi. Selamat datang tuan-tuan. Aditya Warman tersenyum dan tidak mampu menutupi rasa kagumnya. Rogo Jampi kini menerjemahkan tugasnya dengan tidak banyak berbicara. Setelah melihat rombongan orang-orang dari Dharma Seraya Suwarna Bumi secara langsung, telah melihat bagaimana penampilan para tamu itu, juga melihat bagaimana persenjataan mereka, sekaligus memperkirakan berapa jumlah dan kekuatan mereka, Rogo Jampi dengan cepat mengambil kesimpulan dan tindakan. Menggunakan klepet, Rogo Jampi kini memberi isyarat. Memperoleh isyarat itu, sekitar 25 kereta kuda yang telah disiapkan kemudian segera bergerak untuk menjemput. Kereta-kereta kuda itu dihias dengan janur dan ditarik oleh kuda-kuda yang kekar. Beberapa saat, para prajurit tamu dari Suwarna Bumi itu terkejut. Namun dengan segera mereka memahami kereta kuda yang datang beriringan itu digunakan untuk menyambut mereka. Aditya Warman merasa amat senang. Segenap pengiringnya pun kini juga merasa senang karena perjalanan yang masih tersisa tidak perlu lagi ditempuh dengan berjalan kaki. Tidak cukup dengan kereta kuda. Di belakangnya lagi nyaris 100 ekor kuda tanpa penunggang disiagakan untuk penjemputan mereka. Melihat itu, Bu Wira kini berdebar-debar. Bu Wira kini melirik Aditya Warman yang diri kini sedang berada dalam keadaan takjub. Boleh dibilang perjalanan kita sudah dekat, Tuan. Tetapi juga bisa dianggap masih jauh. Untuk mempersingkat perjalanan kita yang tinggal sisa-sisa ini, kami persilahkan Tuan dan segenap prajurit pengiring untuk naik kereta yang jumlahnya terbatas dan juga kuda-kuda yang jumlahnya terbatas. Sisanya mungkin bisa dijemput bergantian. Aditya Warman kini tersenyum lebar dengan hati yang sangat senang. Maka demikianlah, sekitar 400 orang prajurit Dharma Seraya Suwarna Bumi yang itu belum jumlah seluruhnya karena sebagian yang lain masih berada di atas kapal. Tidak perlu lagi mereka harus kecapean menempuh perjalanan dengan berjalan kaki yang menyebabkan penat dan keletihan yang luar biasa. Akan tetapi, rupanya kereta kuda yang disiapkan itu masih kurang. Demikian pula dengan kuda tunggangan yang disiapkan. Dengan tiap kereta diisi berjejal sampai 10 orang dan lebih dari 100 ekor kuda, masih menyisakan sejumlah tamu yang harus dijemput ulang. Di atas kuda yang disiapkan untuknya, Aditya Warman yang didampingi Bayangkara Rogo Jampi kini berpacu sambil melambaikan tangan kepada para penduduk yang merapatkan barisan di sepanjang tepi jalanan. Ucapan selamat datang yang ramah itu diterima dengan sukacita oleh para pengiring Pangeran Pati dari negeri seberang itu. Lambaian tangan berbalas lambaian tangan. Perjalanan yang tinggal sisa-sisa itu bahkan agak tersendat karena di antara penduduk ada yang menggagas penyambutan dengan cara yang lain. Masing-masing penduduk kini membawa keluar kendi-kendi yang berisi air segar yang ternyata memang sangat dibutuhkan oleh para tamu yang kehausan setelah menempuh perjalanan yang panjang. Di antara penduduk ada pula yang mengeluarkan buah-buahan seperti jambu, mangga, dan pepaya. Perjalanan tamu-tamu itu akhirnya melintasi batas kota dan telah memasuki jalan utama dalam kota. Mereka kini semakin mendekati istana. Ketika alun-alun luar yang amat luas itu telah terlihat, Aditya Warman tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Sedang ada kegiatan apa ini? Tanya Aditya Warman. Bu Wira yang menyimak kini ikut mempersiapkan diri mendengarkan jawaban yang akan diberikan oleh Rogo Jampi. Ada 2 wilayah Mojopahit
yang masing-masing bernama Keta dan Sadeng kini tengah berniat untuk melakukan makar. Itulah sebabnya dalam beberapa bulan terakhir dan dilakukan setiap hari, digelar latihan perang sebagai persiapan untuk menggebuk wilayah-wilayah yang berniat untuk memisahkan diri dari kesatuan Mojopahit. Jawaban itu membuat Puwira merasa curiga dan menjadi gelisah. Namun karena kebersihan hatinya dan sama sekali tidak memiliki prasangka, Aditya Warman mampu bersikap dengan sangat tenang. Ketika akhirnya tamu-tamu penting itu melintasi tepi alun-alun luar, mereka dibuat terbelalak dengan riuh pertempuran yang amat sangat dahsyat. Meskipun sekedar latihan, gerak perang Supit Urang melawan Gladek Nepo itu bagaikan perang yang sesungguhnya karena telah dirancang sedemikian rupa. Itulah sebabnya dalam latihan perang semacam itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya musibah bagi para prajurit yang tidak berhati-hati. Akan tetapi, orang-orang yang berada di belakang latihan perang itu memang menghendaki perang yang meskipun hanya latihan itu bisa diterjemahkan seolah-olah perang yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dari pagi Senopati Panji Suryo Manduro dan juga Senopati Gagak Bongol telah bekerja dengan sangat keras. Senopati Haryo Teleng tidak hadir bersama dengan dua perwira karena mereka kini telah menempuh perjalanan sandi mengamati apa yang tengah terjadi di Sadeng dan Keta. Demikian takjubnya Aditya Warman yang menyaksikan penerjemahan gelar perang itu sampai-sampai ia harus berhenti dan tidak beranjak. Saat tamu penting itu melintas pintu gerbang Purwakerta, makin dibuat terbelalak karena di alun-alun bagian dalam tengah berlangsung latihan perang yang tidak kalah bergemuruh. Beberapa prajurit terluka kini digotong menepi, dan itu menjadi tanda betapa bobot latihan yang tengah berlangsung itu benar-benar mengerikan. Tidak hanya Aditya Warman yang terbelalak, segenap prajurit pengiringnya juga kini tersita perhatiannya. Dengan cermat mereka mengukur jumlah kekuatan dan membandingkannya dengan kekuatan yang dimiliki Dharmasraya. Dari sisi jumlah, para prajurit Dharmasraya langsung mampu mengukur betapa luar biasa jumlah prajurit yang dimiliki oleh Mojopahit, yang bisa dilihat dari luasnya alun-alun yang terisi penuh sampai berjejal-jejalan. Orang-orang Dharmasraya mengira alun-alun Istana Swarna Bumi sudah sangat luas, tetapi rupanya alun-alun Mojopahit berlipat-lipat jauh lebih luas. Akhirnya kini bertemulah Aditya Warman dengan Gajah Mada yang telah menunggu di pintu gerbang Manguntur. Di samping Gajah Mada ada Mahapati Aryatada dan juga Senopati Gagak Bongol. Ikut hadir menyambut pula para Mahamenti Katrini dan beberapa orang tanda yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan para tamu, seperti di mana mereka harus beristirahat dan juga jamuan makan apa saja yang harus mereka sediakan. Menilik jumlah tamu yang demikian banyak, terpaksa harus memanfaatkan tak-tak rambat Balai Manguntur untuk menampung mereka. "Apa kabar Kakang Gajah Mada?" sapa Aditya Warman dengan penuh semangat. Gajah Mada kini juga menunjukkan persahabatan dan keramahannya. "Kabarku selalu baik, Adi Aditya Warman," jawab Gajah Mada. Patih Gajah Mada masih menyimpan kenangan betapa tulus Aditya Warman dengan bersahabat dengannya. Gajah Mada masih menyimpan kenangan atas pertemuan yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ketika Prabu Srijaya Negara masih hidup, Aditya Warman pernah datang berkunjung ke Mojopahit. Masih dalam ingatan Gajah Mada, beberapa tahun silam, Aditya Warman adalah seorang pemuda yang tampan, gagah, sekaligus seorang prajurit yang pilih tanding. Dari Aditya Warman pula, Gajah Mada banyak mendengar sepak terjang pasukan dari seberang lautan yang masih berupaya untuk melebarkan wilayahnya sampai ke Campa dan Kamboja. "Selamat datang, Nak Mas Pangeran." Mahapati Aryatada kini juga menyapa. "Paman Aryatada," Aditya Warman meletup.
Kenapa, Raden? Akan tetapi Aditya Warman mendadak merasa menyebut keadaan Aryatada yang berubah menjadi sangat tua itu merupakan tindakan yang tidak sopan. Celaka bagi Aditya Warman karena Aryatada memang orang yang sangat peka. Sudah sesuai dengan kodrat, Raden. Aku sudah tua renta dan sakit-sakitan. Itulah sebabnya sudah amat layak Aryatada untuk beristirahat, Raden. Ucap Mahapatih Aryatada. Aditya Warman dan segenap prajurit pengiringnya tidak menyangka penyambutan yang mereka terima begitu gegap gempita. Hidangan yang telah disiapkan berupa buah-buahan dan berbagai jenis makanan terus mengalir memuasi rasa lapar dan dahaga. Para prajurit dari Swarna Bumi itu juga mendapat kesempatan untuk membersihkan diri di Pakiwan, terutama dipersilakan kepada Aditya Warman yang nantinya akan segera dipertemukan dengan Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani serta Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa. Di samping semua pasugatan yang berlimpah itu, latihan perang yang berlangsung dengan sangat riuh di alun-alun depan Purawakta maupun alun-alun dalam keraton juga merupakan hidangan tontonan yang menarik. Bukan main, desis salah seorang anak buah Aditya Warman. Di sebelahnya, seorang prajurit juga nampak kebingungan. Aku tidak menyangka ada cara perang semacam itu. Di alun-alun bagian dalam, dua buah kesatuan Jolopati dan Sabu Bayu sedang berebut kemenangan melalui gelar kekuatan masing-masing yang diterjemahkan lewat Cokrobiho dan gelar perang Tirotometo. Cokrobiho adalah gelaran perang yang diperangkatkan dengan penuh keyakinan karena besarnya kekuatan yang mereka miliki. Cokrobiho yang pada bagian luarnya terus menyambar dengan ayunan tombak bergerak memberikan tekanan terus-menerus. Akan tetapi yang dihadapi mereka adalah gelar dengan sikap cakra yang bergerigi itu adalah gelar gajah mengamuk. Sebagaimana Cokrobiho, Tirotometo diberangkatkan ke medan perang dengan penuh keyakinan atas jumlah prajurit dan kekuatannya. Gading-gading yang kuat dan juga terjangan melalui hentakan yang amat bertenaga menyebabkan gelaran perang Cokrobiho yang demikian perkasa belum tentu mampu menyobek pertahanan dari Tirotometo. Meskipun hanya latihan dan meskipun hanya pedang yang digunakan adalah pedang kayu, meskipun anak panah yang dilepas telah ditumpulkan dengan bagian ujungnya yang dibalut dengan kain agar tidak membahayakan lawan, dan meskipun pula semua tombak dan trisula telah ditumpulkan sedemikian rupa, tetap saja banyak korban yang berjatuhan. Melihat itu, betapa bingungnya kini anak buah dari Aditya Warman. Ini hanya latihan, bukan? Berbisik seorang prajurit Swarna Bumi itu. Ya, ini hanya latihan. Tapi lihat, korban yang digotong menepi itu. Demikian pula kini dengan Puwira, perhatiannya tersita tuntas oleh tontonan yang luar biasa yang tengah digelar oleh tuan rumah itu. Ketika Puwira mengusulkan kepada Aditya Warman untuk menengok Mojopahit, hal itu didorong oleh angan-angan dan perhitungan-perhitungan. Puwira berpendapat selayaknya raja haruslah seorang laki-laki yang kuat, karena apa jadinya sebuah negara dipimpin oleh perempuan yang dari kodratnya sudah lemah. Dengan kematian Prabu Jayanegara, maka saudara laki-laki terdekatnya adalah Aditya Warman. Dikipasinya lah anak Raja Dharmasraya itu untuk bergegas datang ke Mojopahit untuk mencari kemungkinan atau celah yang bisa membawa Aditya Warman ke tampuk pimpinan istana mewarisi kekuasaan dari saudaranya. Jika Aditya Warman menjadi raja, siapa tahu terbuka sebuah peluang baginya untuk menduduki tempat terhormat mendampinginya, misalnya dengan menduduki jabatan sebagai Mahapati.
Rupanya Puwira kini harus menghapus angan-angan itu. Bagaimana kabarmu, Kakang Puwira? Sapa Aryatada. Puwira kini terkejut dan menoleh. Belum lagi Puwira menjawab, Aryatada melanjutkan ucapannya. Beberapa tahun yang lalu, Kakang menemani Nak Mas Aditya Warman datang kemari. Kakang Puwira, kulihat lebih tua dariku. Sekarang sebaliknya, hanya beberapa tahun kemudian, akulah yang menjadi lebih tua dari Kakang Puwira. Puwira kini memperhatikan keadaan dari Aryatada dengan cermat, dan Puwira membenarkan pendapat itu. Aryatada sekarang memang tampak jauh lebih tua dari beberapa tahun yang lalu. Wajahnya kini penuh keriput dan langkahnya tidak lagi gagah perkasa. Batu yang sesekali menyela menjadi pertanda Mahapatih Amangku Bumi Aryatada sedang menghadapi persoalan kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh. Waktu ternyata demikian cepat berlalu, Aditada. Hanya dalam beberapa tahun kita tidak bertemu. Banyak hal yang berubah. Pada diri Aditada sendiri, nampaknya Adi sudah sering sakit-sakitan. Ya, mungkin karena itu, Kakang. Aku pun cepat menjadi tua. Puwira kini kembali memperhatikan keadaan Aryatada yang memang mengalami kemunduran kesehatan. Ketika mendampingi Srijaya Negara, Aryatada masih terlihat gagah. Kini jejak gagah perwiranya telah lenyap entah kemana. Dalam berjalan pun Aryatada kini sedikit terbungkuk-bungkuk. Jejak rambutnya yang dulu hitam legam telah hilang. Rambut Aryatada kini telah menjadi berwarna putih.